Kemudian kaumnya menolaknya dan menolak beriman kepada hari akhir. Lalu Allah memberi penjelasan bagaimana Allah menciptakan kembali, dan begitu mudahnya Allah menciptakan alam semesta. Tentu saja menciptakan manusia lebih mudah lagi. Sebagaimana tumbuhan yang sebelumnya hanya satu biji bisa ditumbuhkan, begitu juga manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya, akan tumbuh pula sebagaimana tumbuhnya tumbuhan. Begitulah mereka, kadzalikal khuruj. Nah, lalu Allah ceritakan kaum-kaum yang mendustakan, yang menolak setelah jelas kepada mereka peringatan itu, setelah datang rasul-rasul kepada mereka, masih juga mereka tolak rasul tadi. Dan kehancuran yang mereka terima. Jadi kata para ulama, di ayat di atasnya Allah menceritakan tentang Al-Quran dan kebenaran Rasul yang menyampaikan Al-Quran. Kalau kalian tolak, wahai umat Muhammad, itu kira-kira. Kalau kalian juga menolak Al-Quran dan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran tadi, kejadian akan menimpa kalian sebagaimana kaum-kaum yang juga dulu telah binasa karena menolak para nabi mereka. Ku peringatan kawak aja sampai menolak Al-Quran dan menolak apa yang diajarkan Nabi. Karena ada kaum-kaum terdahulu yang menolak wahyu dan Nabi yang diutus kepada mereka. Ketika mereka menolaknya, maka kehancuran yang mereka terima. Kalau kita juga menolak, maka kehancuran juga akan menerima, maka akan datang kepada kalian. Itulah kira-kira. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Samud wa 'ad wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Kadzabat, telah mendustakan sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, penduduk Ras, kaum Samud, dan demikian juga kaum 'Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atau azabku atas mereka. Kadzabat, kita telah jelaskan makna kadzabat. Kadzaba berbeda dengan kadzaba. Kalau kadzaba itu memang baduto kalau bahasa Arab. Tapi kalau kadzaba menolak kebenaran, sedangkan dia tahu itu benar. Adakah orang seperti itu? Ada. Dek gengsi, dek takui jo jabatan, dek takui jo popularitas. Sebenarnya dia tahu yang dia tahu orang batu aku. Cuman dek gengsi dah. Kata gaduh lo ini dan itunya, enggan dia mengakui. Ada orang itu ada, namanya kadzdzaba.
Nah, kaum-kaum yang disebutkan tadi, rasul-rasul yang diutus kepada mereka, tahu mereka rasul itu benar. Karena rasul yang dipilih kepada mereka itu kaum mereka sendiri. Tahu dia rasul yang diutus itu, kenal mereka. Siapa bapak sampai ke nenek-neneknya, sampai ke kakek-kakek, jaleh dia. Tahu mereka kejujuran rasul-rasul itu, kebaikan-kebaikan mereka. Tapi entah kenapa enggan pula mengakuinya. Itu. Kecuali yang datang ke orang, kau tidak tentu tidak atas sia-sia, latih bosa datang kemari. Berpikir aja baru. Iko yang diutus oleh Allah kepada mereka itu orang dari kaum mereka sendiri. Nabi Muhammad dari kaum Quraisy itu sendiri diberi gelar Al-Amin, dipercaya, tidak pernah berbohong, tahu orang kasadun. Tetapi ketika diutus menjadi rasul, tiba-tiba mereka menolak. Penolakan mereka itu bukan karena memang Nabi itu betul, bukan. Tetapi karena mereka enggan menerima kebenaran. Namanya kadzabat. Sebelum mereka, qablahum, kaum Nuh, itu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ini secara ringkas Bapak Ibu, mereka ini dulunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Zaman Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam terus ke bawah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mereka memiliki ulama-ulama yang saleh, orang-orang saleh. Yang mana orang-orang saleh itu disebutkan dalam surat apa? Surat Nuh. Ketika orang saleh itu meninggal, mereka sangat terpukul. Kehilangan bana di orang saleh. Lalu datanglah iblis membisikkan kepada mereka, biar tidak kehilangan bana kalian, orang-orang saleh tadi itu, buatlah gambar tidak patung dah, lukislah wajahnya, tarago kalian masih hidup kok. Untuk apa? Minimal untuk mengana-ngana jasa beliau, nak jangan lupa awak juga beliau. Maka orang kau kan ada ahli pelukis, dilukislah wajah orang-orang saleh tadi, wajah-wajah mereka yang dianggap dikultuskan tadi itu. Akhirnya awalnya memang tidak ada penyembahan, hanya apa? Hanya sebagai mengana-ngana jaso, mengenang-enang. Kalau bahasanya lupa-lupa mengingat anak takana senja beliau tarikan. Biawak teringat kepadanya selalu teringat kepadanya. Dan tidak ada maksud lain. Lalu kata iblis, bertukar generasi yang rombongan membuat gambar tadi itulah meninggal generasinya. Sang generasi baru datanglah iblis membisikkan ke generasi baru kok. Agak iblis, biko lupa kalian jo namo-namonya. Itu gambar saya buat namanya, sabuk-sabuk namanya. Kalau bisa buat 4 tuang.
Akhirnya dibuatkanlah istilahnya dewanya monumen. Patung mulanya ketik. Nah, itu dia giah nama. Namanya siapa? Dalam surah Nuh disebutkan Wadda, Suwa'a, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Tulis. Siapa orang-orang soleh? Kemudian datang generasi berikutnya dipilih. Monumen kok ketik ban. Terlalu kecil. Kau dapat nan gadang buik. Awa buik lah patung gadang diorang. Kemudian iko orang namanya. Orang suci ko. Orang keramai ko. Kalau kalian lewai, kalian hormat kayaknya barakai idik kalian. Kalau tidak hormat kalian ke orang kualat kalian. Bisa dipilih macam. Akhirnya mula-mulanya orang setiap lalu buka topinya mangguk sekakak kepatong. Lalu mangguk sebagai penghormatan senyum. Bukan menyembah, sebagai penghormatan. Siana lalu mangguk. Datang lagi bila sudah tu membisian. Terjadi musibah di kampung tu. Iko gara-gara kalian tak minta barakai kayaknya. Coba minta barakai kayaknya. Orang-orang saleh kalian dulu kok. Ketikonya hidup makmur negari kok. Tiba di kalian banyak musibahnya. Minta barakai kayaknya. Akhirnya mulailah penyembahan. Meminta-minta barakai. Akhirnya terjadi penyembahan. Tidak langsung ada basuhan. Dan datanglah Nabi Nuh. Itu ceritanya. Itulah Nabi Nuh. Makanya disebut Rasul pertama. Kenapa kalau Nabi lah jaleh. Nabi Adam dan Nabi sebelumnya. Tapi yang Rasul yang mengingatkan kaumnya dari kesyirikan, beliau yang pertama, Nabi Nuh. Umur berapa beliau diangkat jadi Rasul? Umur 400 tahun. Apa arti Nuh? Ada anak-anak sana tahu? Nuh. Nama beliau Nu'man aslinya. Cuman Nuh itu gelar beliau. Nuh. Kalau bahasa awaknya panangih. Nabi yang panangih. Kenapa beliau selalu menangis melihat keadaan umat? Menangis sebenarnya. Mangalah orang. Mangalah orang batu na bersambah-sambah. Itu dia menangis sencali orang. Adik kerisauan beliau tu. Allah pilih beliau menjadi Rasul di usia 400 tahun. Berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. Berarti berapa umur beliau? 1350 tahun. Kalau didik awak di zaman Nabi Nuh, apa-apa kini ko berapa mana perempuan sih? Pak Ji berapa Ji? 60. Kalau di zaman Nabi Nuh 60 ko namanya dinyol. Apa berapa umur Pak? 68. Muda bana. Enggak muda orang tu lah. Yo tanya nasiko berapa umur awak? 1001 Pak berapa awak 1000? Wak ora 900 ora wak 60. Oh. Jadi bapak kamu dulu sana. Dia merasa tua lah. Tapi dibandingkan Nabi Nuh,
Cuman jangan lupa Nabi wa Nabi Nuh dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku 60 70. Kalau umur umatku 60 70 berarti lah alah tu. Itulah kayak gitu. Panjang-panjang umur orang dulu. 950 tahun itu beliau berdakwah, yang beriman itu cuma sekitar 80-an orang. Ada yang ngecewain 83 orang. Akhirnya dihancurkan. Dia menolak Rasul yang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau menolak Rasul yang menyampaikan kebenaran tadi itu, siap-siap dihancurkan. Kemudian wa ashabur ras. Ashabur ras itu kalau dicari kepada tafsir banyak penjelasan tentang itu. Jadi tidak satu ya. Nanti akan masuk perbedaan pendapat apa itu ashabur ras. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ashabur ras itu adalah penduduk yang tinggal di dekat sumur, namanya ras itu sumur. Istilah sumurnya, nama sumurnya. Jadi ada sebuah sumur yang mana dari sumur tadi airnya banyak mengalir sangat deras. Yang dari sumur sumur bisa mengaliri 12 nagari, 12 nagari. Berarti banyak enggak iya? Banyak, 12 nagari mengalir itu. Dan hiduplah bersama mereka seorang raja yang adil, yang beriman kepada Allah, beriman. Raja punya adil, akhirnya rakyatnya pun makmur. Kemudian raja ini meninggal. Ketika Raja Joko meninggal, terpukullah masyarakat tadi, rakyatnya. Kehilangan bana dek Raja Joko meninggal. Jadi kalau orang-orang mulia, orang hebat ko meninggal ko, kehilangan orangnya. Tetapi di situlah iblis batengge. Kekurangan kehilangan tadi itu. Di dekat sumur tadi itu ada sebuah pohon gadang, pohon yang lama hiji. Pohon yang sudah hidup mungkin ribuan tahun. Di pohon tadi itulah iblis menampakkan diri seperti raja tadi persis. Bentuk raja tadi itu. Ketika rakyatnya mencari, tu rajaannya kan baru kehilangan. Akhirnya iblis tadi yang menyerupai raja tadi, aku belum meninggal. Hanya saja aku datang ke pohon ini untuk mengawasi kalian. Karena ambo sangat sayang ke kalian, ambo tidak akan meninggal kalian. Ambo akan awasi kalian tarik. Ambo di pohonku tarik. Alah berbondong-bondong lah orang ke pohon tadi. Akhirnya terjadilah banyaklah minta barakai, mengantarkan sesajian, macam-macam. Dan itu pun kadang masih ada sampai kini. Mantan sesajian kawatan kayu, ke kuburan, macam-macam. Dan itu semuanya kesyirikan. Dulu yang tidak usah sabuyan di nagari awaknya, datang ke kuburan tu bambiak kasiaknya. Penuh kasiak ko lah masukkan ke dalam plastik. Aku kasiak di kuburan Syekh wak bana ko. Bawa kasiak ko pulang. Tentu sebanyak orang nanti membawa sakawi seorang tu habis yo kasih apa. Ada pengurus yang mau di kuburan, gue cadiak lo, nanya manggalih lo. Malam-malam orang tak ada, dimasuknya lo. Kasinan kasih baru dari tepi lawi.
Ayolah, ya ampun mak. Memang belanjonya lah sini. Cari duit lah situ. Tu. Nak setelah sama menumpang sa. Nani pilih menumpang bau bek Syria situ. Agar rumah gua Syria. Anak pengurus kubur lah numpangin duit lah sama menumpang. Ada kan? Dan akhirnya datanglah Nabi kepada mereka. Nabi kok tidak disebutkan siapa yang Nabi datang kepada mereka. Cuma ada yang menunjukkan namanya Nabinya Hanzalah Ashabur Rasul. Mengingatkan kesyirikan itu. Ketahuilah yang datang ke kalian itu bukan raja kalian, itu iblis tu merusak iman kalian, merusak akidah kalian. Sembahlah Allah. Kalau kau minta barakat, minta ke Allah. Jika minta pertolongan kepada Allah, bukan ke kayu kau. Akhirnya karena penyembahan kayu kau lah turun temurun. Kalau lah turun temurun, namanya lah tradisi. Lah tradisi. Apa seorang kebuangkan Nabi yang Hanzalah yang datang kepada Ashabur Rasul. Ala sajak si suak iko kerajo kami. Ala sajak si suak. Abarakai nagari iko kan de iko kajawak. Apa pandai lo ma. Pandai-pandai lo ma. Kamu rubah-rubah tradisi kami. Akhirnya Nabinya kok tidak menewak lah. Kalau akan menangan itu kan suri. Nabi kok tidak suri lah. Tahu dia dakwah. Akhirnya mereka menangkap Nabi tadi, lalu menggali sebuah sumur. Lalu dimasukkanlah Nabi ke dalam sumur, lalu dikurangnya di situ. Ditutup. Dan akhirnya kaum tadi dihancurkan oleh Allah. Yang menolak Nabi juga dihancurkan juga. Wasamud, kaum Samud. Kalau kitulah kenal lah cok mendengar. Kaum Nabi Saleh yang mengukir gunung-gunung yang sampai kini masih ada di Al-Ula namanya, di 350 kilo dari Madinah, yang lah dijadikan tempat wisata gitu. Boleh kok bahasanya mungkin ngeri-ngeri sedap. Orang ke situ, kalau Nabi ke situ, beliau berjalan dengan cepat. Beliau menutupkan serban beliau ke wajah beliau. Beliau tidak ada mengengong kiri kanan, berjalan dengan cepat. Karena takut azab menimpa sebagaimana telah menimpa orang. Nah, pemerintah yang kini dibuat tempat wisata, bagaimana orang ramai datang ke situ. Terserahlah Bapak Ibu kemana nyebut ya. Cuma kalau nyebutnya mungkin ngiri-ngiri sedap. Itu istilahnya paling. Kalau diterima, kalau ditolak, jadi perbuatan itu ngeri-ngeri sedap. Dan yang diundang ke situ banyaknya adalah turis-turis juga. Orang-orang turis. Tapi itu memang salah satu tanda akhir zaman. Akhir zaman. Akhirnya kaum Samud ini dihancurkan juga. Karena menolak beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan membunuh unta Nabi Saleh. Kaum Ad ini juga dihancurkan karena menolak beriman kepada Nabi Hud. Kemudian Fir'aun itu bukan nama ya. Fir'aun itu gelar.
gelar untuk raja-raja Mesir. Kalau Indonesia pemimpinnya presiden. Kalau di Arab Saudi Raja Malik. Kalau di Mesir zaman dahulu namanya Fir'aun. Si Aceh yang jadi pemimpin dipanggil dengan Fir'aun. Fir'aun kau menolakkah? Iya. Menolak Nabi Musa. Tahukah Fir'aun kau yang disampaikan Nabi Musa itu betul? Tahu. Tapi dia tetap menolaknya. Akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian ikhwanu Lut. Saudara-saudara Lut. Nabi Lut. Yang Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Orang-orang LGBT. Beliau mendakwahi orang-orang yang LGBT. Basuh karjo kalian kondak batuan. Bahkan mereka mengusir Nabi Lut. Nabi Lut pai, akhirnya negeri mereka dihujani dengan hujan batu. Yang di bumi, yang di bawahnya dibalikkan ke atas. Yang di atas jadi ke bawah. Wa ashabul aikah. Ashabul aikah ini sebutan untuk siapa? Nabi apa? Syuaib. Ashabul aikah, Nabi Syuaib kau diutus ke para pedagang. Karena banyak pedagang-pedagang yang curang-curang. Banyak baduto dalam timbangan, curang dalam akad. Maka Nabi Syuaib kau diutus kepada mereka. Pada para pedagang tadi, yang curang tadi. Akhirnya mereka menolak juga. Maka Allah datangkan azab dengan terbakarnya negeri tersebut. Tabakar. Kayaknya sampai gini masih pasal kok ujung-ujungnya tabakar. Tabakar. Kalau di zaman Nabi Syuaib bukan dibakar ya. Memang datang petir yang menyambar dari langit sehingga negeri itu terbakar. Kalau gini tidak bisa ngecek dari langit dah. Bisa jadi memang terbakar karena insiden, atau bisa jadi dengan dibakar, wallahu a'lam. Tapi pasarku di Madinah kejadiannya selalu terbakar. Wa qaumu Tubba. Siapa yang tahu kaum Tubba? Tubba ini sebutan untuk raja Yaman. Kalau Mesir Fir'aun, kalau Persia Kisra, kalau Romawi Kaisar, kalau Yaman kok namanya Tubba, sebutan untuk rajanya. Kaum Tubba kok raja-rajanya kok ada aja yang beriman ada. Ada yang beriman ada. Tetapi setelah yang beriman kok ada yang ingkarnya. Mereka menolak beriman kepada Allah, akhirnya dihancurkan juga. Contoh salah satunya kaum Sabak yang di Yaman. Terjadi banjir arim. Itu para petani itu. Petani yang pertaniannya sangat subur, buah-buahannya labe, masyarakatnya rajin berzakat, rajin bersedekah, bakeluan zakat setiap panen. Saking suburnya nagari itu, Sabak itu, ke daerah Yaman. Berjalan dari ujung ke ujung para tanpa memetik. Jalan sekapal latak sekapalo di atas kapalo katidiang cik. Itu katidiang. Katidiang tahu? Alah. Kalau anak muda gini cak ditanya katidiang. Kalau orang kayak insya-Allah tahu. Tak tahu ya? Alah katidiang. Jalan jujung sekatidiang dari ujung ke ujung tak. Tanpa memetik kok istilahnya. Tiba ujung sini ujung parak sini ala panuh saya katidiang tadi.
dek buah jatuh dek labihnya. Kan sebuah istilah. Saking lebatnya buah. Cuma lama-kelamaan orangnya mulai datang cekik. Adik kau tadi baca caranya, akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Mulai jarang bersedekah. Akhirnya datang banjir, arim. Ini kan irigasi, bendungan irigasi yang membuat tanaman mereka subur tadi hancur, sehingga dia nyuiknya seluruh kabun-kabun tadi. Dia tidak ada zakat. Selama ini mereka mengeluarkan zakat pertanian mereka, tak ada keluar zakat. Anyuik misalnya. Di kelado kini sawah, ladang nan dimakan hama atau diondohnya di banjir, introspeksi diri saja kita. Libat juang ngaluan zakat. Afa'ina bil khalqil awal. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Balhum fi labsim min khalqin jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Afa'ina bil khalqil awal. Ini pertanyaan. Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Apa ibu? Manan payah. Membuat galih kah? Sudah. Tapi kalah. Membuat HP ko dari ndak ado menjadi mode kini, atau merakit menyusun balik, menyusun menjadi ko. Barangnya lah dojo. Mana payah membuat dari ndak ado atau menyusun barang lah do. Payahlah membuat dari ndak ado, dan ndak ado dibuat. Allah bertanya, apakah kami letih dengan penciptaan pertama? Orang yang ragu dengan hari berbangkit, nanti di akhirat manusia akan dibangkitkan, apakah akan dihidupkan lagi? Sedangkan membuat dari ndak ado menjadi ado sebisa Allah. Apalagi cuma penciptaan dari barang lah ado, ruhnya lah ado, jasad sisa jasadnya lah ado. Membuat itu kepayahlah. Dari ndak ado menjadi ado sebisa. Tetapi mereka itu dalam keraguan penciptaan. Jadi sebenarnya hidup kau ditangkuk ragu sebenarnya. Karena lemahnya iman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam ayat Al-Quran bukti-bukti Allah nampakkan bagaimana penciptaan tadi. Allah menciptakan dari ndak ado menjadi ado, bagaimana tumbuhan diciptakan, bagaimana makhluk diciptakan, bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan. Mula saja Allah menciptakan. Akan membangkitkan balik kepayah loh. Maka jangan pernah ragu dengan hari berbangkit yang sudah pasti. Pasti awak akan dibangkitkan, pasti. Untuk apa lagi? Mempertanggungjawabkan. Dan Allah mengingatkan di ayat 16-nya, ingat, pas dibangkitkan nanti, tidak sekedar bangkit dah, ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tadi nanti akan ada catatan ini dan itu semacam. Itu adalah laporan pertanggungjawaban. Asyana mencatat, ada malaikat yang mencatat. Siapa malaikatnya? Disebutkan.
Ayat 16-nya, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Siapa kami di situ? Allah tu dakik jawab yo. Dakik apanya? Pengawasannya. Dekat pengawasannya. Dalam bentuk apa? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Jadi hari berbangkit nanti, yuk dibangkitkan, yo, tapi ada catatan. Tapi catatannya ada malaikat yang mencatat awak. Jadi apa ibu? Ingat, di kiri kanan awak kau ada malaikat. Dan dia duduk. Mana duduk kau? Bukan duduk. Makna duduk kau? Kalau ada kaji kau, mengecek sambil tagak senang kau cara kau tagak senang ngecek kau. Tapi kalau ada orang majak, ngaji duduknya lah, berarti serius. Kau kaji nambah duduknya kau, mendudukan kaji lah kau. Makna duduk di situ bukan duduknya, tapi memang keseriusannya. Dua malaikat tadi serius. Bahkan keseriusannya itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Bukan itu raqibun atid. Di sekolah asalnya artinya pengawas. Cuman untuk magiah namo, diagiahnya mau diorang raqib atid. Raqib atid. Jadi raqib lo baca. Raqib atid. Jangan. Kalau kamu membaca, batu-batu membaca raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada lafaz. Apa arti lafaz? Yang belajar bahasa Arab, lafaz apa artinya? Yang memiliki makna. Kata yang ada maknanya namanya lafaz. Kok lafaz enggak? Ada enggak maknanya? Kalau ada maknanya lafaz. Oh. Berarti itu dicatat malaikat juga karena ada makna. Jadi tidak ada lafaz yang diucapkan yang ada maknanya pasti dicatat. Apakah makna ko untuk mencemeh? Ko karena kagum? Macam-macam. Bahasanya senyum. Kalau ada maknanya berarti dicatat di malaikat. Dan malaikat itu tidak meninggalkan satu catatan pun. Makanya nanti di akhirat ketika menerima catatan orang-orang kota kaji saja. Kaji saja. Dalam surah Al-Kahfi, ma li hadzal kitab
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Dek kok cuy kona kitabnya kok. Ndak ada nan ditinggal. Nan kete, nan gadang, cacatai sadonyo. Ahsaha, detil. Di akar Jawa, mudi cerita menggutiak pinggang kawan tu, kan cacat itu. Gutiak pinggang kawan, kan cacat itu. Tu galak, kan cacat itu. Baralah bayunya malaikat itu kira-kira tu. Sengkar aja cacat. Tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, sedang mengango, ceceknya aja. Sedang senyum, ceceknya aja. Jadi, kalau dalam surah Al-Qur'an, lafaz, kalau dalam surah Al-Infitar, perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Kalau di sekolah, lafaz, ucapan. Jadi, ucapan, perbuatan, dicatat di mereka. Kiraman katibin, malaikat yang pencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu kerjakan. Di malaikat kau catatnya dua, akara jawab cek, kecek wak cek, dua gue catat. Oh mandok-mandok di dalam WC merokok tahu nek. Urang yang bisa gitu. Malaikat bisa gitu. Main HP anak wak cigo nampak di kawan senang hati. Ia ndak nampak di kawan ni malaikat nampak. Maka itu berkaitan jo iman. Dia orang beriman kok. Dia akan selalu merasa diawasi perbuatannya. Makanya salah satu rukun iman beriman kepada malaikat. Kalau duduk di orang ko iman kepada malaikat, tidak ada orang berani bermaksiat. Tidak ada orang berani bermaksiat. Betul? Dia yakin malaikat itu tahu anak caliak di HP ko, anak ketik di HP ko, anak simpan di HP ko. Ada saudara tahu malaikat. Lebih detail lo catatannya pada wak. HP ko ada nambah apa-apa ya dok. Chatnya adalah nambah apa-apa ya. Di malaikat tidak ada apa-apa ya. Ada tadi. Ada saudara. Iman kepada malaikat itu kalau masuk kaji itu luar biasa dalam menjaga diri kita dari keburukan. Semoga Allah pelihara kita sadanya. Amin ya rabbal alamin. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah catatan tadi diterima, malaikat mencatat tadi, ketika wak hidup dicatat seluruh perbuatan wak oleh malaikat, perkataan-perbuatan, wajaat sakaratul mauti bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya datang. Zalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang selama ini engkau lari daripadanya. Ketika itu dicatat di malaikat akara Jawa. Akara Jawa kecewa. Kemudian datang kematian, sakaratul maut. Namanya sakarat. Apa itu sakarat? Dialah sekarat. Kalau soalnya sekarat. Dalam keadaan susah. Inna lil mauti las sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya. Ada kepedihan dalam kematian. Jadi sakit matiku ada. Namanya sakaratul maut. Cuman setiap orang berbeda-beda. Nah sakitku tetap. Setiap orang pasti merasakan
sakaratul kepedihan maut. Hanya saja Bapak Ibu, ketika sakaratul maut itu orang beriman ketikanya sedang sakarat itu datang malaikat menghibur, wa absyiru bil jannah, diberi kabar gembira dengan surga. Jangan takut lolai, aku surga sampai engkau nanti. Wak sedang sakit-sakit sakaratul maut wah. Dinampaknya lah di malaikat ko, Allah tampaan melalui malaikat tadi. Sampai di sarugo, mencari sarugo rancak tadi lupa je sakit. Nah sakit ada, cuman lupa je sakit. Hilang sakit ko dinya. Dia mencari sarugo. Seperti Nabi Yusuf dilihat oleh para wanita Mesir, lah tairi tangan wah lalu ko, pilih celak gagah Nabi Yusuf lupanya je sakitnya tadi. Itulah kira-kira gambaran sakarat. Tapi orang kafir bagaimana yang durhaka? Nyolah sakit, datanglah malaikat mengejan, aku sampai engkau di neraka, mencari neraka ko. Jadi sakitnya jadinya. Itulah kira-kira. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah yang selama ini kamu lari daripadanya. Apa makna lari? Lari dari memikian. Memang barik masalah kematian kau. Boleh tes. Apa ibu atau ambo, udah anak-anak ustaz, cuy nanti cerita jo kawan cerita maut, cerita mati. Orang kan lari itu. Masa sua dua-duanya pailah. Cerita mati ya. Atau bapak yang di pasar tu coba cerita mati di pasar. Awakku entah ke bilo datang mati nak. Itu cerita azab kubur. Cerituan sakitnya maut. Orang nak bagak mengecek pastinya ngecek. Cerita mati lo gini lo Pak Ji. Nak semangat dia kau. Asal dan lari itu. Seharusnya kalau cerita kematian, kau Nabi nyurah perbanyak aksiru min hadamil ladzat, dari mengingat zikra hadamil ladzat, mengingat daripada pemutus kenikmatan. Itu maut. Nabi menyuruh banyak-banyak cerita maut. Ada awak cerita mati dulu tak semangat lah dia. Atau lalu di HP kau kan ceramah mati. Itu pas anunya. Skip saja. Scroll sana kata. Itu mati. Nanti datang bana mati itu. Aku no insyaallah. Salamuku kan tak muah dengar-dengar kan. Dengar cerita mati tak muah. Ada ceramah di HP cerita mati tak mendengar. Ada kawan cerita mati lari. Aku nak. Kau nang kau lari selama kau hati bona kau aja. Jadi untuk mengingat-ingat awak ke akhirat, perbanyak mengingat kematian. Minimal untuk merem angan-angan dunia. Kau tidak direm angan-angan dunia kau, bawa yuk. Untuk merem kecintaan dunia kau jangan sampai berlebihan. Banyak-banyak mengingat mati. InsyaAllah taremnya seketik banyak. Tidak ambisi bana awak dia. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sampai tadi tentang kematian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya mengenai kebangkitan. Hari ditiup sangkakala dan manusia, hari kiamat dan akan berbangkit nanti. Jadi memang surah Qaf ko acok dibaca Nabi memang isinya luar biasa. Tentang Al-Quran, tentang ciptaan alam semesta, kemudian kaum yang dihancurkan, kemudian tentang malaikat yang mencatat karajawa, tentang kematian, tentang kebangkitan. Cik terakhir mengenai sarugo, mengenai neraka, lengkap isinya. Subhanallah, Masya Allah.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.